Partai politik pendukung kabinet pemerintahan Prabowo Gibran sebagian sudah mendeklarasikan dukungan politiknya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bisa melenggang kembali dalam arena politik di pemilu 2029. Namun, sebagian partai politik tersebut tidak mendeklarasikan kedua pasangan tersebut yang hari ini menjabat pemimpin Indonesia, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden itu Gibran Rakabuming Raka. Hanya sekadar dukungan itu diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh partai politik Pak Prabowo sendiri, yaitu Partai Gerindra, yang diikuti juga oleh partai-partai politik lainnya seperti PAN, kemudian juga PKB, dan sejumlah partai politik lainnya. Selain itu, hanya ada satu partai yang saat ini menurut catatan yang saya peroleh itu baru datang dari Partai Solidaritas Indonesia agar pasangan Prabowo Gibran ini melanjutkan kepemimpinan politiknya selama 2 periode. Nah, tentu saja ini menjadi pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Kenapa sebagian partai politik hanya sekadar memberikan deklarasi dukungan politiknya kepada Presiden Prabowo Subianto tanpa diiringi dengan dukungan kepada Wakil Presiden, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka ketika akan melenggang di pemilu 2029. Nah, tentu saja secara logika politik mungkin bisa dilihat dari berbagai aspek. Di antaranya adalah ketika Pak Prabowo Subianto mendapuk Mas Gibran sebagai Wakil Presidennya pada saat itu, tentu saja Presiden Prabowo berharap ada efek ekor jas atas didapuknya Mas Gibran sebagai Wakil Presidennya. Kenapa? Karena Presiden Jokowi itu kan tidak bisa maju kembali karena sudah dibatasi oleh konstitusi selama 2 periode. Nah, artinya pada saat yang sama ketika pemilu digelar di bulan Februari 2024 itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai seorang presiden. Sementara itu kita tahu bahwa Presiden Jokowi bersama kabinet pemerintahnya itu akan selesai masa hikmatnya di bulan Oktober 2024. Jadi secara kalkulasi politik lebih dulu arena politik yang bergulir di bulan Februari, sedangkan Pak Jokowi beserta kabinet pemerintahnya itu selesai masa hikmat di Oktober. Nah, dengan kata lain ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo berupaya untuk mengejar efek ekor jas atau kotel efek yang bisa diperoleh dari popularitas incumbent, yaitu siapa? Itu Pak Presiden Jokowi. Nah, dalam konteks ini siapa yang memiliki hubungan genealogis dengan Presiden Jokowi? Karena Pak Jokowi di satu sisi sebelumnya bagian dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya tentu saja ini berupaya untuk menghadirkan sosok atau figur Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Tapi karena tidak memperoleh restu politik, akhirnya kedua figur ini tidak menjadi pasangan calon di pemilu 2024. Oleh karena itu, yang kita lihat adalah yang memiliki garis genealogis secara utuh adalah putra Presiden Jokowi, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka yang hari ini menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo. Artinya dalam konteks ini kalau teman-teman lihat dari historis politik sejarah manapun, memang petahana maupun juga incumbent memiliki instrumen politik yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, karena Pak Jokowi tidak maju, maka kemudian ada figur putranya bersama Pak Prabowo tentu saja berharap akan ada kotel efek atau efek ekor jas atas masih menjabatnya petahana di dalam pemerintahan atau di dalam kabinet pemerintahannya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat kemudian akhirnya Presiden Prabowo dan Mas Gibran memperoleh atau unggul dari kandidat-kandidat lainnya di pemilu 2024. Nah, karena itulah yang kemudian menyebabkan Pak Prabowo bersanding dengan Mas Gibran. Tapi saat ini Presiden Jokowi itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, hanya Mas Gibran. Nah, tentu saja ini kan memiliki diferensiasi antara Pak Jokowi di satu sisi dan juga Mas Gibran di sisi yang lain sebagai putranya. Pak Presiden Jokowi itu kan membangun image politiknya dengan populis, dengan gaya-gaya yang sederhana. Misalnya kan mungkin teman-teman juga sering lihat bahwa Pak Jokowi itu menghadirkan dramaturgi politiknya dengan mencerminkan representasi wong cilik. Beliau membantu masyarakat dengan menengok misalnya gorong-gorong, kemudian juga maupun dengan penampilan-penampilan yang sederhana. Nah, apakah Mas Gibran memiliki metode yang sama dengan ayahnya, dengan Pak Jokowi, atau justru memiliki personal branding yang berbeda gitu teman-teman? Karena kalau kita lihat misalnya ketika setelah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, pada saat yang sama Mas Gibran juga mencoba untuk membuat pola personal branding itu dengan membuka lapor Mas Wapres. Nah, tapi apakah itu berjalan? Ini perlu kita tilik program ataupun juga mekanisme tersebut. Nah, ini tentu saja menjadi pertanyaan, apakah kemudian sebagian partai politik ini memiliki alternatif kandidat lain untuk kemudian bisa mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Subianto, karena memang ya tadi sebagai petahana, sebagai incumbent, instrumen politik itu sudah dimiliki oleh aktor politik. Meskipun kita lihat ada juga toh petahana maupun incumbent yang kalah dalam pertarungan politik, terutama di dalam arena politik tingkat lokal. Nah, kemudian di dalam konteks ini, kenapa kemudian ini tidak ada dukungan kepada Wakil Presiden Mas Gibran di antara sebagian partai politik lainnya di luar Partai Solidaritas Indonesia? Nah, tentu saja mungkin ada kalkulasi politik tertentu, misalnya mereka memiliki ketua umum masing-masing yang bisa juga dicalonkan sebagai calon wakil presiden dari Presiden Prabowo Subianto. Misalnya di sana ada Pak Zulkifli Hasan, kemudian di PKB ada Pak Muhyiddin Iskandar, maupun juga di Golkar misalnya ada Pak Bahlil, maupun juga aktor tokoh-tokoh partai Golkar lainnya dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk misalnya ke data survei dari indikator politik Indonesia menunjukkan popularitas dan elektabilitas dari Presiden Prabowo ini masih memimpin di antara aktor-aktor politik lainnya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, di mana Pak Prabowo ini menempati posisi pertama yang diikuti oleh figur-figur politik lainnya, terutama masih dengan anggota dari kader Partai Gerindra, yaitu Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi. Kemudian posisi ketiga itu ada Anies Rashid Baswedan, yang keempat ada Mas Gibran, yang kelima adalah Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, tentu saja Kang Deddy Mulyadi atau Kadem sebagai Gubernur Jawa Barat memiliki popularitas yang cukup tinggi karena mampu mengkapitalisasi penggunaan platform digital seperti YouTube maupun juga media sosial lainnya seperti Instagram dan lain sebagainya. Sementara itu, figur ketiga yaitu Anies Rashid Baswedan tentu saja sudah memiliki investasi politik sebelumnya, yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan Pak Jokowi, kemudian juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan yang terakhir tentu saja sebagai kandidat di Pilpres 2024. Nah, tentu saja Mas Anies Rashid Baswedan ini memiliki kemampuan investasi politik karena ketika aktor politik sudah berada di dalam arena politik seperti Jakarta, maka itu akan membuka kans politik tersebut terpilih atau berpeluang menjadi kandidat atau terpilih sebagai calon presiden maupun juga calon wakil presiden. Nah, dalam konteks ini Jakarta kan seringkali disebut sebagai epicentrum politiknya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya hari ini di beberapa wilayah penyangga atau di wilayah periphery, kita lihat bahwa daerah-daerah penyangga seperti Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah maupun juga provinsi-provinsi yang secara tetap banyak itu kan dimiliki oleh anggota dari kader Partai Gerindra. Misalnya Banten hari ini dipimpin oleh Pak Andra Soni yang juga bagian dari anggota dan kader Partai Gerindra. Kemudian bergeser ke provinsi sebelah yaitu Jawa Barat juga sama dipimpin oleh KDM yang berasal dari Partai Gerindra. Kemudian juga bergeser ke provinsi-provinsi lainnya. Artinya ketika Pulau Jawa menjadi titik sentral penguasaan dari teritorial politik dari Partai Gerindra, maka ini membuka satu langkah politik lebih awal yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Kenapa? Karena tadi secara jumlah DPT sangat besar, sangat dominan, dan kemudian ada anggota dan kader Partai Gerindra yang memimpin. Artinya dalam konteks ini bisa saja itu dikoneksikan ya untuk kemudian bisa memenangkan pertarungan di pemilu 2029, karena menurut para sarjana disebutkan jika satu rezim kekuasaan mau bertahan dalam kekuasaan politiknya, maka dia harus memiliki kekuasaan untuk memenangkan pertarungan di tingkat lokal atau di tingkat wilayah periferi tadi, teman-teman, gitu. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian menyebabkan para petahana itu akan cenderung kembali bertarung di dalam arena-arena maupun juga kompetisi politik lainnya. Misalnya dulu Pak SBY sebagai incumbent terpilih kan di periode kedua, kemudian Pak Jokowi juga sama. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo? Nah, bagaimana pandangan teman-teman semua, silahkan didiskusikan. Nah, tapi memang lagi-lagi di tengah situasi domestik hari ini, mungkin karena akibat perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, ini juga bisa berimbas kepada situasi domestik maupun juga situasi-situasi lainnya. Nah, artinya di tengah ketidakberdayaan partai politik yang berupaya untuk menjadi aktor entitas politik untuk mengimbangi kekuatan koalisi pemerintahan, ini kan tampak cenderung terisolasi dari ruang-ruang publik, hanya tersisa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitupun di dalam praktiknya PDIP juga, kalau menurut catatan majalah Tempo, itu kan berupaya untuk menjalankan langkah politik dengan dua kaki, atau di dalam tulisan saya menyebut mendayung di antara dua kekuasaan. Artinya di satu sisi terkadang mencoba untuk mengkritik kebijakan pemerintah, tapi di sisi yang lain juga mendukung kebijakan maupun juga keputusan politik pemerintah. Artinya dalam kondisi ini tidak ada entitas politik yang betul-betul kemudian memperjuangkan kegelisahan dan aspirasi dari publik. Yang tersisa adalah teman-teman semua sebagai masyarakat sipil. Bagaimana komentar teman-teman? Silakan.